Kalian penasaran nggak sih, kenapa beberapa brand besar bisa jadi begitu ikonik dan terkenal, sementara yang lain cuma jadi background noise? Jawabannya ada pada brand positioning. Kalian pasti sering dengar istilah ini kan? Tapi mungkin masih bingung, sebenarnya brand positioning itu apa sih? Brand positioning itu adalah strategi untuk menentukan gimana kalian ingin brand kalian dikenal di pasar. Intinya, ini tentang gimana kalian bikin brand kalian punya identitas yang kuat, unik, dan tentunya relevan buat customer kalian. Brand positioning ini bisa dibilang kayak image yang kalian bangun di kepala konsumen. Kalau konsumen inget brand kalian, apa yang langsung muncul di pikiran mereka? Inilah kenapa brand positioning itu penting, karena hal ini yang bakal bikin brand kalian lebih menonjol dibandingkan kompetitor. Contoh gampangnya, coba lihat Hermes. Kalau orang mikir Hermes, yang langsung terbayang pasti produk mewah dan craftsmanship berkualitas tinggi. Mereka punya positioning yang jelas banget sebagai brand luxury. Di sisi lain, ada Zara yang positioningnya lebih ke fast fashion. Mereka fokus bikin baju yang stylish tapi tetap terjangkau untuk dibeli. Nah, dua brand ini beda banget kan cara mereka dipersepsikan? Ini semua karena positioning mereka yang jelas dan konsisten. Mengapa brand positioning penting di dunia fashion? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih brand positioning itu krusial, terutama di dunia fashion? Yang pertama, membedakan dari kompetitor. Bayangin aja, kalau kalian punya butik atau brand yang menawarkan sesuatu yang unik, positioning ini bisa bikin kalian beda dari kompetitor. Misalnya, ada sebuah butik yang fokusnya pada pakaian eksklusif dari kain batik premium, jelas dong daya tariknya beda dari butik yang jual pakaian ready to wear. Nah, positioning inilah yang ngebantu calon pelanggan untuk memilih kalian dibandingkan yang lain. Yang kedua, yaitu membangun loyalitas. Brand positioning yang konsisten juga bikin orang lebih mudah untuk mengingat dan mengenali brand kalian. Hal ini akhirnya bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Contohnya Dior. Setiap kali orang mau cari sesuatu yang elegan dan mewah, Dior langsung jadi pilihan. Kalau kalian bisa menciptakan positioning yang konsisten, kalian juga bisa membangun brand loyalitas kayak gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan perceived value. Positioning yang tepat juga bisa menambah perceived value atau nilai yang dirasakan dari produk kalian. Artinya, orang bakal merasa produk kalian punya nilai lebih, bahkan sampai rela bayar lebih mahal. Contohnya, kalau brand kalian diposisikan sebagai brand premium atau berkualitas tinggi, harga produk pun bisa lebih tinggi. Karena orang udah percaya kalau mereka dapat kualitas yang sepadan. Terus, bagaimana sih langkah-langkah membangun brand positioning? Langkah pertama, kenali siapa target customer kalian. Siapa sih yang beli produk kalian? Misalnya, kalian lebih banyak jual kain ke desainer yang butuh bahan premium, atau mungkin ke pembatik yang nyari bahan khusus. Pahami apa kebutuhan dan preferensi mereka supaya kalian bisa menyesuaikan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, analisis kompetitor kalian. Apa yang mereka lakukan, apa yang bikin mereka sukses, dan bagaimana caranya kita bisa tampil beda. Misalnya, kalau kompetitor kalian fokus ke batik dengan motif modern, kalian bisa tonjolkan keaslian dan teknik tradisional. Terakhir, tentukan apa yang bikin brand kalian unik atau unique selling proposition. Contohnya, pembatik bisa menonjolkan penggunaan pewarna alami yang ramah lingkungan, sementara pengrajin tas mungkin bisa fokus ke sustainability atau craftsmanship dengan detail yang tinggi. Setelah kita punya brand positioning yang kuat, hal berikutnya yang gak kalah penting adalah membangun konsistensi. Kalian tahu nggak, konsisten itu kuncinya untuk bikin brand kalian benar-benar melekat di benak konsumen. Bayangin, kalian udah bangun citra yang bagus, tapi kalau nggak konsisten, orang bakal bingung. Dan yang paling bahaya, mereka bisa kehilangan kepercayaan. Jadi, konsistensi itu nggak cuma soal logo atau warna brand, tapi harus mencakup semua aspek bisnis. Mulai dari desain produk, cara kalian berbicara dengan pelanggan, sampai ke pengalaman belanja yang kalian tawarkan
tawarkan. Misalnya, kalau brand kalian mau dikenal sebagai eco-friendly, pastikan semua hal dari kemasan, proses produksi, sampai materi promosi juga mencerminkan nilai itu. Orang nggak cuma beli produk kalian, mereka juga beli cerita yang kalian bawa. Brand yang konsisten lama-lama akan dikenal dengan identitas tertentu. Contohnya, kalau kalian dengar kata Nike, apa yang langsung muncul di pikiran? Just do it kan? Atau kalau lihat desain minimalis dari Apple, kalian langsung tahu ini produk mereka. Semua ini karena brand-brand besar ini terus menjaga konsistensi. Nggak peduli produk apa, pesan dan citra mereka selalu selaras. Oke, kita lanjut ke pembahasan studi kasus brand positioning di fashion. Supaya kalian lebih mudah memahami bagaimana brand positioning bekerja, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari dunia fashion yang sudah sukses memposisikan brand mereka. Kita mulai dari Goyard. Brand ini terkenal dengan tas yang super eksklusif dan hanya dijual di butik tertentu. Mereka membangun positioning di sekitar ide eksklusivitas dan prestis. Nah, apa yang bikin Goyard beda? Mereka nggak asal memproduksi banyak barang. Justru karena produk mereka sulit didapat, pelanggan merasa punya sesuatu yang spesial, bahkan prestisius saat membeli tas Goyard. Hal ini berbeda dengan brand seperti Louis Vuitton yang lebih mudah diakses. Jadi, eksklusivitas adalah kunci positioning Goyard. Sekarang kita ke contoh lokal, Button Scarves. Mereka memposisikan diri sebagai merek modest fashion yang premium. Jadi, mereka selalu konsisten dengan koleksi scarf, pakaian, dan aksesoris yang modern, elegan, tapi tetap sesuai dengan prinsip modesty atau kesopanan. Jadi, setiap kali orang lihat button scarf, mereka langsung terbayang gaya modest yang elegan dan premium. Menerapkan brand positioning. Setelah kita paham apa itu brand positioning dan pentingnya buat bisnis, sekarang mari kita lihat gimana kalian bisa menerapkan konsep ini langsung ke bisnis fashion kalian. Kita ambil contoh seandainya kalian punya butik. Coba pikirkan apa yang bikin butik kalian berbeda dari yang lain. Mungkin kalian bisa memposisikan butik sebagai tempat yang menyediakan koleksi kurasi desainer lokal, atau mungkin fokus ke pakaian yang eksklusif dan gak pasaran. Jadi, kalau orang datang ke butik kalian, mereka tahu barang yang mereka beli itu nggak bisa ditemukan di tempat lain. Hal ini bisa bikin pelanggan merasa lebih spesial dan meningkatkan loyalitas mereka. Contoh selanjutnya, kalau kalian seorang fashion designer, kalian wajib menentukan gaya khas kalian, apakah itu minimalis, avant-garde, atau klasik. Dan buatlah gaya itu menjadi identitas yang konsisten terlihat dalam semua koleksi kalian. Ingat, desainer yang sukses biasanya punya gaya khas yang selalu dikenali orang. Jadi, begitu orang lihat desain kalian, mereka langsung tahu itu karya kalian tanpa perlu melihat labelnya. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang brand positioning. Intinya, brand kalian nggak cuma soal jual produk, tapi juga tentang bagaimana orang melihat brand kalian di pasaran. Mulai dari menentukan target customer, memahami kompetitor, sampai menjaga konsistensi, semuanya penting banget biar brand kalian bisa menonjol di tengah persaingan. Kalau kalian punya pengalaman atau mungkin tantangan soal positioning brand kalian, share dong di kolom komentar. Kita bisa diskusi lebih lanjut di sana dan siapa tahu bisa dapat insight baru ya kan? Terima kasih ya yang sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!